Halo rekan ngopi seluruh Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya di era pandemi seperti sekarang ini. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan yang rajin, oke? Selamat datang di konten kita Ngopi PM, Ngobrol Pintar Pasar Modal. Bersama gua, Bung Aceng, dan kebetulan hari ini gua nggak sendirian. Hari ini gue ditemanin oleh rekan gua yaitu Bung Asur. Iya. Apa kabar Bung Asur? Baik, alhamdulillah. Lu gimana? Baik dong, alhamdulillah. Bagus. Udah berapa kali kita Apa nih? ketemu ya? Akhirnya kita jadiin juga nih acara. Iya, udah lama banget ya kita udah rencanain gini ya. Ada berbagai macam rintangan lah ya. Iya. Termasuk kita ngumpulin barang segala macamnya kan. Gimana? Jadi kita mau ngobrolin apa nih sekarang nih? Ya, sesuai dengan judul kita. Hari ini kita mau perkenalan dulu nih channel kita. Yeah. Channel kita tadi kan gue udah ngejelasin channel kita tuh namanya Ngopi PM. Ngobrol Pintar Pasar Modal. Boleh nggak dari Bung Asur sendiri nih ngejelasin nih, kenapa sih kita mau bangun channel kita ini, apa sih yang diharapkan nanti ke depannya untuk dari konten-konten kita ini, kurang lebih kayak gitu. Kalau gue sih ngeliatnya gini ya, Ceng ya. Kan sekarang ini kan lagi hype lah intinya, pasar modal, saham semua tuh. Orang-orang pengen beli saham, jadi investor lah. Jadi istilahnya kan kayak nabung udah nggak deposito lagi, udah nggak di bank, mengharapkan bunga dari bank, growth dari deposito segala macem. Ya jadi kan mereka kan memang pengen mencoba investasi di tempat lain. Nah, jadi kan saham salah satunya. Bisa diartikan gitu. Pola pikir sudah berubah dong ya. Bener. Yang dulu rajin menabung, iya. Sekarang rajin berinvestasi untuk masa depan. Yoi. Gitu ya. Nah, dengan tujuan lu membangun channel Ngopi PM ini, berarti kan istilahnya kita bertambah pinter dengan cara kita ngobrol-ngobrol santai. Terus juga seputar yang kita bahas pastinya seputar pasar modal dong ya. Apa aja sih yang mau kita bahas? Kita sih bisa ngebahas dari investor. Terus. Ada bunyi ya? Kok perasaan gue doang sih? Emang bener sih. Oh iya bener. Ada bunyi. Jadi yang pertama nih, kita bisa ngebahas dari investor. Jadi pandangan investor yang tadi yang gue bilang, kan sekarang udah banyak yang mau investasi. Jadi kita pasti harus kenalin buat investor-investor pemula juga. Oke. Bisa juga jadi masukan untuk investor existing yang udah ada. Oke. Nah itu jadi dari investor. Nah, tapi true story ya, gue semenjak orang-orang tahu, istilahnya kita tahulah pasar modal seperti apa gitu. Walaupun kita juga masih belajar di pasar modal. Cuma teman-teman kita kan nggak menutup juga, pasti kalau ketemu misalnya lu lagi reunian, lu lagi ketemuan sama teman, pasti ditanya, bos, kalau mau jadi investor gimana sih caranya? Iya, kayak bener, gitu kan. Bener. Buat rekan-rekan ngopi semua yang penasaran, teknisnya menjadi investor, apa aja yang harus dilakukan untuk menjadi investor, terus ngelihat informasinya di mana aja. Jangan lupa istilahnya tonton terus kali ya. Iya, tonton terus. Bisa follow juga sosial media kita kan nanti. Nah, sosial media kita ada apa aja tuh? Ada Instagram. Terus habis itu TikTok. Oh, TikTok kita punya ya? Ada. Mantap. Terus apa lagi ya? Ada Twitter, bener. Terus ada Facebook. Yoi. Semuanya dengan nama ngopi.pm. Jadi buat rekan-rekan ngopi semuanya yang tertarik, yang berminat di seputar pasar modal, yang ingin bertambah pintar pastinya, terus nggak bosen ngelihat peraturan, baca-baca literasi segala macam. Nah, jangan ragu lagi untuk subscribe channel kita Ngopi PM di YouTube dan juga follow media sosial kita yaitu tadi ngopi.pm. Ada Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok. Kurang lebih kayak gitu ya. Sebentar deh, tadi lu bilang peraturan. Berarti bisa aja kita bahas peraturan tuh? Bisa banget. Tapi ya pasti dikemasnya kan lebih asik, ngobrol-ngobrol. Daripada orang istilahnya baca-baca doang yang dimana bahasanya terlalu berat lah istilahnya untuk pemula gitu kan. Kadang kan kalau ngebaca peraturan kan ada pandangan beda gitu loh antara satu orang dengan orang lain dalam membaca peraturan kan. Menerjemahkan bahasa. Betul. Jadi istilahnya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol santai antara lu sama gua terus teman-teman kita yang lain. Bisa juga ngundang kita nanti. Bisa juga ngundang. Nanti pastinya kita bakal ngundang ke depannya tuh ada narasumber-narasumber yang kompeten. Yang istilahnya kalau kita lagi ngebahas peraturan apa, kita lagi ngebahas seputar apa. Itu dia istilahnya jago banget lah di bidang situ. Atau orang-orang yang memang pemula.
Orang pemula yang mau discuss aja gitu loh. Terus ekspektasinya dia gimana? Iya. Terus habis gitu apa info yang dia dapat? Betul. Nanti bisa didiskusiin ya. Itu kan juga bisa jadi itu pertanyaan yang sebetulnya ya orang-orang awam lainnya sebetulnya bertanya seperti itu gitu. Jadi Nah, itu bisa diwakilkan lah. Betul. Nah. Jadi kita sangat membuka Korek bro. Kita sangat membuka peluang atau diskusi di Instagram kita, di komen-komen YouTube kita, di seluruh media sosial kita. Jadi kalau ada teman-teman atau rekan ngopi semua yang bahas ini dong, bahas ini dong yang lagi rame atau gue nggak ngerti nih peraturan-peraturan ini nih, nah, langsung komen aja di situ. Oke. Gitu. Bentar. Investor udah, terus peraturan udah. Ada Apa juga ini dari perusahaan. Nah, biasanya kan tadi kan kita sisi investor, sisi peraturan. Nah, sisi peraturan yang investor kita udah tadi singgung, sisi peraturan yang untuk perusahaannya yang belum kan. Nah, dari situ juga kita bisa bahas peraturan-peraturan setelah menjadi perusahaan tercatat, di mana dia sudah melakukan IPO dan menjadi salah satu pilihan berinvestasi. Cakep juga tuh. Berarti ntar kita misalnya nih ada perusahaan yang udah TBK yang udah listing, kita undang, ya udah dia kayak ngejelasin perusahaan apa, betul di bidang apa, dia kekuatannya apa gitu kan. Soalnya kan kalau lu dalam melakukan penawaran umum kan tuh ada namanya prospektus kan. Ya memang investor tuh wajib baca banget. Cuman kan memang tebel kan. Istilahnya kan kita bisa bantu rangkum lah. Sama tiap tahun kan ada namanya public expose. Nah, betul. Dia juga bisa jelasin tuh sebetulnya ya mungkin secara globalnya lah ya. Kalau misalnya nanti detailnya di public expose, tapi secara globalnya dia bisa jelasin. Iya, sekalian. Sekalian mereka memasarkan lah kepada rekan ngopi semua di sini ya kan. Sama ini, perusahaan yang mau IPO. Nah, itu yang menarik. Karena beberapa banyak juga kan perusahaan-perusahaan, ya let's say perusahaan private sebelumnya, perusahaan keluarga, perusahaan pribadi. Dia nggak ngerti nih, apa sih gue kalau mau IPO dan listing di bursa tuh gue harus prepare-nya kayak gimana sih? Nah itu juga kan perlu tuh kita bahas di konten kita ke depannya. Dan dia pusing misalnya baca peraturannya banyak, terus gimana nih maksudnya artinya apa dari peraturan itu, gitu kan? Bisa diskusi sama kita tuh. Bisa diskusi atau ya minimal mereka nonton ngobrol-ngobrol pintar kita kali ini. Oke. Nah, sebentar. Kalau misalnya perusahaan mau IPO, berarti ada profesi penunjang juga. Ada. Nah itu juga bisa diundang tuh. Bener. Jadi istilahnya tuh pasar modal itu kan nggak kecil ya. Pasar modal itu kan lembaganya banyak banget. Kalau istilahnya tuh kalau kita mau jelasin satu-satu tuh ya nggak cukup lah waktunya. Jadi pasar modal itu kan ada regulatornya yang bertindak sebagai regulator, ada investor, dan juga ada perusahaan tercatat tadi yang menjadi pilihan berinvestasinya. Nah, regulator di sini kan ada banyak tuh, ada Bursa Efek Indonesia, terus OJK, Otoritas Jasa Keuangan, terus ada KEPEI dan KESEI. Nah, terus perusahaan tercatat juga kan banyak banget, ada ratusan. Kalau nggak salah 600 sampai 700 deh. Nah, investor pun itu juga kan ada istilahnya ratusan ribu kali ya, atau puluhan ribu ya. Investor Indonesia. Jutaan. Udah jutaan ya. Iya. Oke. Nah, yang kayak gitu yang istilahnya kita mau jangkau semua pihak, dari investor, dari sisi regulatornya, dari sisi perusahaannya, profesi penunjang. Nah, profesi penunjang juga kan banyak tuh. KAP. Ada kantor akuntan publik, auditor gitu kan. Terus ada notaris, konsultan hukum, terus ada KJPP yang melakukan penilaian. Appraisal, sama ini Biro Administrasi Efek. Nah, Biro Administrasi Efek. Banyak dari rekan-rekan ngopi mungkin masih belum paham tugas-tugasnya mereka tuh apa. Nanti ke depannya insya Allah kita akan bahas di konten-konten kita selanjutnya. Berarti kita bisa aja dong ngundang artis. Oh bisa, atlet kita bisa ngundang. Atlet kan ada itu tuh yang udah TBK juga tuh, perusahaan. Oh iya, bola ya. Iya tuh mantap banget tuh kalau misalnya kita bisa ngundang mereka kan. Iya, ngundang pemainnya kayak gitu kan. Dari sisi perusahaan yang udah listing, udah IPO dan listing di bursa, terus gimana sih pandangan pemain-pemain bolanya gitu kan. Terus apakah memang dia sudah berpikiran untuk berinvestasi atau memang dia sudah melakukan investasi? Gitu. Dan siapa tahu dengan kemarin dia IPO dia jadi akhirnya kebuka matanya buat investasi kan. Iya. Karena memang ya itu balik lagi. Sekarang tuh mindset orang udah nggak menabung lagi, masih menabung. Tapi kan konservatifnya menabung. Tapi sekarang mau memulai berinvestasi. Ada yang menyisihkan dana untuk buat apa, buat investasi di mana, beli apa, kayak gitu-gitu kan beda-beda ya tiap orang. Ya,
Mungkin sekian dulu kali ya konten pertama kita, konten perkenalan kita yaitu ngobrol pintar pasar modal. Selanjutnya jangan lupa tadi subscribe channel kita dan bunyikan loncengnya. Komen juga kalau misalnya ada pertanyaan atau masukan. Komen juga, terus jangan lupa follow seluruh media sosial kita dengan nama ngopi.pm. Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook. Ya. Udah, itu aja. Oke. Sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya. See you and stay smart. Bye-bye.